Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Eka Prayuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 191217286, kelas Hukum 2019A sore. Saya akan mempresentasikan tugas makalah ujian tengah semester Hukum Pemerintah Daerah yang berjudul Karakteristik Fungsi Desentralisasi dalam Negara Kesatuan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian desentralisasi dan negara kesatuan. Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Contoh desentralisasi yang nyata adalah otonomi daerah yang merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan itu, membagi 4 tipe desentralisasi, yaitu deconcentration, delegation, devolution, and privatization. Pengertiannya adalah dekonsentrasi diartikan distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. Yang kedua, delegasi adalah pendelegasian otoritas, manajemen, dan pengambilan keputusan atau fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik. Menurut Fred Itzwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kemudian, karakteristik fungsi desentralisasi dalam negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan lokal sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintahan pusat. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonom. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelma keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan ekonomi. Maraknya berbagai tuntutan perubahan untuk meninggalkan bentuk negara kesatuan dan berdalih ke federalisme. Desentralisasi dan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlangsung sejak 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan pusat dan daerah sekaligus mengubah sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan saja, yaitu pemerintahan pusat Jakarta.
di dalam sistem desentralisasi di mana ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Beberapa tujuan desentralisasi diantaranya ialah mencegah pemusatan keuangan, perbaikan ekonomi sosial di daerah, bentuk demokrasi pemerintah daerah. Adapun contoh penerapan desentralisasi dalam negara kesatuan diantaranya pemekaran daerah, yang kedua penetapan daerah otonomi khusus, ketiga dana istimewa atau dana otsus, dan yang kelima pilkada atau pemilihan kepala daerah selaras dengan asas desentralisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.